Selamat malam Bapak Lim dan teman-teman sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil analisa kami terkait industri manufaktur di tengah pandemi COVID-19. Untuk menganalisa kasus ini, saya bekerja sama dengan teman saya, Kiki Rizkianti. Adapun agenda presentasi saya dimulai dari background, selanjutnya penjelasan terkait industri manufaktur, lalu penjelasan terkait pandemi corona COVID-19, dilanjutkan dengan dampak pandemi COVID-19 terhadap industri manufaktur. Dan yang terakhir adalah strategi perusahaan untuk menghadapi efek pandemi COVID-19. Yang menjadi latar belakang kami untuk mengangkat topik ini adalah sejak adanya pengumuman dari WHO terkait COVID-19 sebagai pandemi global yang memberikan dampak ke segala sektor, salah satunya ekonomi dan bisnis di Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung. Untuk pandemi ini tidak ada yang bisa memastikan kapan akan berakhir, tetapi sebagai suatu badan bisnis kita harus tetap mempertahankan keberlangsungan bisnis, sehingga kita harus mencari dan menganalisa strategi-strategi apa yang bisa kita lakukan. Selanjutnya, tujuan dari presentasi ini kami akan membahas dampak pandemi COVID-19 terhadap industri manufaktur atau biasa disebut industri pengolahan di Indonesia, serta strategi yang dapat diterapkan di saat pandemi ini berlangsung dan pasca pandemi ini berakhir. Berikut ini adalah grafik terkait besarnya GDP industri manufaktur Indonesia di ASEAN. Indonesia sendiri menduduki peringkat kedua, di mana besarnya GDP dari industri manufaktur sebesar 39,8%, sehingga Indonesia merupakan salah satu rumah bagi banyak industri manufaktur di ASEAN. Selanjutnya, definisi manufaktur secara sederhana adalah penambahan nilai tambah pada bahan mentah dengan melakukan perubahan secara fisik maupun kimia, mengaplikasikan mesin, energi, peralatan potong, dan tenaga kerja untuk membuat suatu barang. Perakitannya dengan bantuan tenaga kerja, robot mesin, otomatis, hingga menjadi barang jadi. Secara singkat dan sederhana, definisi manufaktur itu suatu industri yang merubah bahan mentah menjadi barang yang siap dipakai oleh konsumen. Berikutnya, sektor industri manufaktur di Indonesia merupakan salah satu kontribusi PDB terbesar di tahun 2019, yaitu sebesar 19,86%. Dan pandemi COVID-19, coronavirus ini sangat cepat penyebarannya dari manusia ke manusia melalui tetesan liur atau keluarnya droplet dari hidung seseorang yang terinfeksi batuk atau bersin dan sudah positif mengidap atau memiliki virus COVID-19 ini. Dan WHO sudah mengumumkan COVID-19 sebagai pandemi global. Hal ini menyebabkan rekomendasi physical social distancing digencarkan di seluruh dunia termasuk di Indonesia untuk menghambat perkembangan dari virus tersebut. Apa sih COVID-19 itu? COVID-19 awalnya pertama kali ditemukan di negara Tiongkok yang diduga berasal dari hewan, tepatnya kelelawar atau ular yang dikonsumsi oleh manusia. Lalu penyebarannya sangat cepat melalui kontak fisik antara penumpang di dalam pesawat dengan pesawat yang orang yang keluar dan masuk dari Cina. Selanjutnya, COVID-19 ini memiliki gejala. COVID-19 menyerang pernafasan manusia yang memberikan gejala sakit kepala, demam, sesak nafas, dan khususnya menyerang di organ paru-paru. Kasus corona di dunia saat ini tercatat sebanyak 3.232.061 kasus dengan jumlah kematian sebanyak 228.505 dan jumlah pasien yang sembuh sebanyak 1.007.865. Data ini kami dapatkan dari World Dometers Info Coronavirus.
Selanjutnya, kasus corona di Indonesia sendiri yang sudah terkonfirmasi ada sebanyak 10.118 kasus, pasien yang dirawat sebanyak 7.804, pasien yang meninggal sebanyak 792 orang, dan pasien yang sembuh sebanyak 1.522. Dari grafik ini bisa kita lihat tren nasional dari perkembangan penyebaran virus corona ini per minggu dimulai dari tanggal 9 Maret sampai dengan 27 April. Kasus terkonfirmasi secara konsisten naik dengan sangat cepat, dan untuk jumlah pasien yang sembuh juga ikut naik, sedangkan pasien yang meninggal semakin sedikit. Dengan tingginya angka penyebaran virus yang sudah terkonfirmasi, menyebabkan pemerintah harus mengambil tindakan, yaitu dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan di mana masyarakat dihimbau untuk menjaga jarak dan membatasi mobilitas penduduk di Indonesia. Bisa kita lihat di sini pada grafik di sebelah kiri, transportasi, ruang terbuka publik, mal dan kafe, pasar dan apotik, serta tempat bekerja, skala grafiknya menurun hingga dari minus 15 sampai dengan minus 54. Dan area residensial meningkat sebanyak 15%. Di sini membuktikan bahwa himbauan cukup diikuti oleh masyarakat sehingga lebih banyak masyarakat yang berdiam di rumah. Selain itu, kebijakan PSBB juga memberikan dampak yang sangat besar, di mana sekolah dan kantor harus libur, pembatasan kegiatan keagamaan di tempat-tempat peribadatan, pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum, seperti di mal dan lain-lainnya, sehingga saat ini operasional di mal dikhususkan hanya untuk apotik dan supermarket. Selain itu, pembatasan moda transportasi dan pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan. Seperti yang kita ketahui sendiri, untuk mudik pun sudah tidak diperbolehkan oleh pemerintah. Dampak pandemi COVID-19 terhadap industri manufaktur menyebabkan penurunan kinerja dan perlambatan pertumbuhan ekonomi. Dalam prosesnya, rantai suplai barang dari hulu ke hilir akan sangat terdampak. Contohnya bisa kita lihat sendiri di bagian ini, di mana material-material yang harus diimpor dari negara tetangga akan lebih sulit dan butuh waktu yang lebih lama untuk sampai di Indonesia dan diolah. Selanjutnya, untuk produksi juga akan terhambat dikarenakan keterbatasan SDM, lalu distribusi finished good atau barang yang sudah siap dipakai dan dikonsumsi oleh konsumen juga akan terhambat dikarenakan proses pengiriman ekspor dan lokal yang terhambat terkait transportasi yang dibatasi oleh pemerintah. Secara garis besar, COVID-19 menyebabkan stopping point yang menghambat rantai supply di industri manufaktur. Baik, jadi dari gambar general proses dari proses manufaktur tadi sendiri, ada beberapa stopping point di industri manufaktur itu yang terhambat akibat pandemi COVID-19 ini. Yang pertama adalah raw materials. Suplai bahan baku yang terhambat itu mengganggu efisiensi proses produksi dan mengakibatkan pembengkakan biaya produksi. Dari raw material ini sendiri ada dua sumber, yaitu dari supplier impor atau dari luar negeri dan lokal. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah supplier import. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi supplier import. Yang pertama adalah stabilitas negara asal bahan mentah tersebut. Pandemi COVID ini mengakibatkan negara-negara import suppliers itu mengalami krisis karena disebabkan oleh banyaknya warga yang positif terkena COVID-19. Ada yang positif, ada yang dirawat, bahkan banyak juga yang meninggal seperti di Italia dan USA. Itu banyak sekali. Nah, hal ini menyebabkan pemerintah setempat melakukan lockdown atau karantina wilayah untuk menekan penyebaran virus corona ini ke lebih banyak orang lagi. Nah, dampaknya dari lockdown dan karantina wilayah ini adalah rantai suplai barang itu yang non-esensial itu terputus karena memang tidak diprioritaskan untuk saat ini. Dan kepastian bahan baku itu jadi tidak dapat dipastikan. Kepastiannya itu nihil, maksudnya nggak bisa dipastikan gitu. Kepastiannya itu
bagaimana untuk memenuhi kebutuhan industri manufaktur. Nah, dari situlah terancam untuk industri manufaktur sendiri terancam tidak ada produksi atau memang terhambat. Kedua, masalah yang dihadapi supplier dari luar negeri itu adalah moda transportasi. Seperti kita tahu, moda transportasi itu ada laut, darat, udara. Nah, dengan adanya COVID-19 ini terjadi di banyak negara termasuk Indonesia sih sebenarnya, ini tuh adanya pembatasan berskala besar. Nah, sedangkan untuk barang-barang bahan baku sendiri itu kan akan dapat sampai ke negara perusahaan manufakturnya itu ada yang melalui jalur laut atau jalur udara. Nah, akan tetapi karena pembatasan itu malah ada yang menerapkan travel ban. Itu sangat menyusahkan untuk industri manufaktur karena bahan-bahan bakunya itu tidak tersedia, tidak sampai. Ini ada data dari industri penerbangan di dunia, di global, itu terkait jadwal penerbangan, keberangkatan. Di tanggal 23 Maret 2020, itu jadwal penerbangan keberangkatan global itu mengalami penurunan hingga minus 28,7%. Ini tuh tidak hanya untuk penerbangan penumpang, tetapi juga untuk penerbangan barang-barang. Jadi hal ini menyebabkan keterlambatan atau malah tidak sampainya barang-barang dari supplier gitu kan. Nah, tidak hanya penerbangan, untuk moda transportasi laut pun jadi terhambat karena ada penumpukan di port-port atau di pelabuhan-pelabuhan karena tidak boleh masuk sembarangan dan lain-lain. Jadi pembatasan skala besar ini sangat berdampak terhadap moda transportasi. Yang ketiga itu adalah mata uang asing sendiri. Dengan adanya COVID-19 ini, nilai tukar rupiah, kita ambil rupiah saja langsung, terhadap dolar itu drastis menurun, nilai tukarnya sangat turun. Jadi otomatis barang-barang itu dirasa lebih mahal. Per 16 April saja nilai tukar rupiah terhadap dolar itu ada di sekitar angka 15.600-an. Dan itu tinggi. Jadi kita itu kan bertransaksi dengan supplier import pasti menggunakan dolar. Gitu. Jadi ini ada pembengkakan biaya untuk pembelian bahan baku gitu. Oke, tadi import supplier, sekarang lokal supplier. Di Indonesia sendiri ada pembatasan sosial berskala besar atau PSBB di zona merah yang menyebabkan kapasitas supplier itu berkurang hingga lebih dari 50%. Kenapa? Karena banyak supplier yang memutuskan untuk menutup pabrik sementara. Ada yang memang menutup pabrik itu untuk mendukung kebijakan pemerintah PSBB, dan ada juga yang menutup pabrik itu karena keharusan. Mereka bukan supplier atau perusahaan produk strategis yang esensial, non esensial produk gitu. Jadi memang harus ditutup. Nah, hal ini menyebabkan rantai pasok industri manufaktur itu mengalami kendala, dan hal ini juga berdampak pada proses produksi atau perakitan perusahaan pada akhirnya terhambat semuanya. Baik, kita sudah selesai membahas raw material atau stopping point pertama. Yang kedua itu ada stopping point kedua, yaitu di masalah produksi. Nah, efektivitas dan efisiensi proses produksi sendiri itu sangat dipengaruhi oleh kelancaran suplai bahan baku. Ketika bahan baku tersedia, maka produksi dapat berjalan. Akan tetapi apabila bahan baku tidak tersedia, apa yang bisa dikerjakan? Nah, tidak hanya bahan baku, ada juga proses kelancaran itu sendiri itu ada di faktor human resource atau sumber daya manusianya sendiri. Dikarenakan oleh COVID-19 ini, banyak perusahaan yang memberlakukan shifting, kayak beberapa hari bekerja dari rumah, beberapa hari bekerja dari kantor. Nah, hal ini menyebabkan tersedianya tenaga yang kurang, jadi kekurangan tenaga yang biasanya misalkan 100, sekarang hanya bisa 50 karena memang harus berjarak gitu kan kerjanya.
atau memang ada orang yang menunjukkan gejala sakit batuk-batuk aja tidak boleh masuk. Jadi intinya proses produksi itu sendiri dipengaruhi oleh orang-orang yang bekerja, ketersediaan tenaga kerjanya. Oke, stopping points yang ketiga adalah masalah customer. Pandemi COVID-19 ini mengakibatkan banyak perusahaan mengalami krisis, sehingga berdampak pada berkurangnya penjualan di industri manufaktur. Nah, untuk customer dari perusahaan manufaktur itu ada dua, seperti raw materials. Ada customer import dan customer lokal. Masalah customer karena COVID-19 ini, yang pertama dari ekspornya sendiri. Kalau ekspor sebenarnya untuk lokal dan ekspor itu ada yang B2B, bisnis to bisnis, atau ada juga yang B2 consumer, jadi langsung ke konsumen akhir. Nah, untuk ekspornya sendiri yang di-highlight adalah COVID-19 menghambat ekspor penjualan karena tadi transportasi, ya moda transportasi, hal-hal yang sudah dibahas, jadi nilai tukar rupiah dan lain-lain. Nah, contoh paling besarnya untuk ekspor ini adalah keterbatasan penerbangan dan jadwal kapal laut itu mengakibatkan tingginya biaya transportasi ke negara konsumen. Jika seandainya di dalam kontrak jual beli yang sudah ditandatangani bersama itu dinyatakan bahwa biaya transportasi adalah tanggung jawab dari perusahaan manufaktur, maka hal ini tuh sangat tidak menguntungkan perusahaan manufakturnya sendiri, karena hal ini dapat meningkatkan biaya yang harus ditanggung oleh perusahaan. Oke, nah untuk yang lokal sendiri, untuk industri B2C atau bisnis yang langsung ke customer akhir yang non esensial itu mengalami penurunan permintaan karena daya beli masyarakat berkurang. Nah, daya beli masyarakat berkurang itu karena untuk di masa sekarang ini orang-orang pasti lebih memilih untuk membeli hal-hal yang esensial saja seperti pangan gitu, hal-hal yang memang untuk survive bisa di rumah. Sedangkan untuk hal-hal yang non esensial biasanya akan dikesampingkan dulu. Nah, untuk yang B2B-nya sendiri itu mengalami krisis karena perusahaan-perusahaan itu menunda proyek yang sedang dijalankan, sehingga tuh mereka melakukan penundaan pengiriman produk dari manufaktur. Jadi barang-barang yang mereka sudah pesan itu menumpuk di perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur sendiri akan mengalami kerugian karena uang itu tidak cair, istilahnya seperti itu. Oleh karena itu, indeks kinerja sektor industri itu secara keseluruhan mengalami penurunan. Nah, di sini ada permintaan gangguan pasokan. Jadi ini Prompt Manufacturing Index dari Bank Indonesia. COVID-19 itu menyebabkan indeks kinerja sektor industri mengalami penurunan pada triwulan 1 2020, yakni dari 51,5% pada triwulan 4 menjadi 45,64%. Penurunannya lumayan besar, dan itu menunjukkan bahwa memang si pandemi corona ini tuh sangat serius. Dan pandemi ini juga menyebabkan menurunnya harga saham-saham unggulan termasuk saham di industri manufaktur. Di industri manufaktur sendiri, itu di sini, itu melemah menjadi minus 3,58%. Baik, sekarang kita akan masuk ke strategi perusahaan manufaktur menghadapi efek pandemi COVID-19 ini. Ada 5 strategi atau kebijakan yang dapat diaplikasikan di perusahaan manufaktur. Yang pertama adalah reforecasting keuangan perusahaan. Reforecasting itu adalah mengkaji ulang. Nah, kinerja keuangan perusahaan yang sudah diproyeksikan sebelumnya itu perlu dikaji ulang, mengikuti kondisi pasar dan kebijakan baru di sektor ekonomi yang ditetapkan pemerintah selama masa pandemi dan juga setelah pasca pandemi. Jadi perusahaan manufaktur perlu memperhitungkan berbagai skenario seperti kebijakan pinjaman, ekspor, impor, dan lain-lain. Nah, kenapa harus diperhatikan dalam berbagai skenario? Jadi perusahaan itu agar lebih siap untuk menghadapi keadaan selama masa pandemik atau setelahnya. Yang kedua, reforecasting keuangan perusahaan itu berguna atau berfungsi untuk menentukan kembali posisi perusahaan di pasar. Jadi
perusahaan dapat tahu apakah mereka masih mampu atau tidak untuk menentukan posisinya ada di mana. Menurut Beagle John E., forecasting adalah kegiatan memperkirakan tingkat permintaan produk yang diharapkan untuk suatu produk atau beberapa produk dalam periode waktu tertentu di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah perusahaan dapat menyesuaikan kembali jumlah sumber daya dan bahan baku yang diperlukan untuk mencapai target yang diinginkan dengan lebih efektif dan efisien. Itu adalah tujuan dari reforecasting. Strategi yang kedua yang dapat diaplikasikan adalah mengembangkan second source. Langkah ini tuh bertujuan untuk mencari pemasok bahan baku dari dalam negeri yang memiliki keunggulan. Tidak cuma memiliki keunggulan biaya pengadaan yang lebih rendah, ini juga dapat memastikan ketersediaan pemain baru dalam mitra manufaktur. Jadi tidak usah menunggu hanya dari supplier luar, supplier import. Langkah ini juga memiliki sisi positif, yaitu dalam jangka panjang akan menjadi ketahanan rantai pasok yang lebih besar. Strategi ketiga yang dapat diaplikasikan oleh perusahaan manufaktur adalah pengadaan safety stock dan inventory recount. Selama masa krisis, perusahaan harus menghemat dan memerlukan perputaran uang kas yang cepat. Industri manufaktur tidak disarankan untuk menimbun bahan baku dan perlu menghitung secara akurat saat yang tepat untuk memasang bahan baku dalam jumlah yang tepat. Itulah yang disebut dengan perencanaan pengadaan safety stock, itu yang efisien dan optimal. Nah, yang kedua adalah periodic review. Model persediaan yang tepat untuk mengukur safety stock di masa krisis ini adalah periodic review. Model ini menyarankan bahwa untuk melakukan pemesanan kembali untuk setiap jangka waktu yang tetap, order dilakukan dapat berubah-ubah tergantung seberapa besar penggunaan tingkat persediaan barang di dalam masing-masing periode. Untuk strategi keempat adalah meningkatkan efisiensi produksi untuk menekan biaya. Perusahaan harus mengkaji ulang proses produksi mereka dan melakukan efisiensi agar dapat menekan biaya produksi. Nah, berdasarkan Toyota Production System, mengurangi atau menghilangkan waste adalah kunci dari efisiensi. Ada 3 poin penting yang harus dilakukan untuk meningkatkan efisiensi produksi ini. Yang pertama adalah mudah. Mudah berarti menghilangkan atau mengurangi kegiatan non-value added. Ini merupakan prinsip utama dari konsep just in time. Waste di manufaktur dapat juga diasosiasikan biaya-biaya yang mungkin tidak diperlukan, atau bisa juga ditekan seperti biaya persediaan inventory, biaya penyimpanan, atau storage cost, produksi berlebih, atau overproduction. Dengan menghilangkan atau mengurangi kegiatan non-value added, itu akan menjadi lebih efisien. Yang kedua adalah menyeimbangkan kelebihan beban atau muri. Proses produksi haruslah balance sehingga tidak ada proses yang bottleneck. Ritme produksi haruslah seimbang dengan permintaan konsumen sehingga produk yang diproduksi pasti akan terjual. Nah, untuk yang ketiga, tahap ketiga atau poin ketiga adalah murah. Murah berarti menstandardisasikan ketidakberaturan. Proses dalam produksi sendiri itu harusnya seimbang dan memiliki prosedur baku sehingga operator yang menjalankannya, yang di bawah-bawah itu tidak harus menjalankan sesuatu yang sulit dan menghambat. Jadi mereka dapat melakukannya dengan cepat tanpa perlu mempertimbangkan suatu hal. Oke, jadi poin kelima adalah strategi pemasaran. Dalam situasi krisis seperti di situasi pandemi COVID-19 ini, perubahan itu sangat cepat terjadi. Perusahaan itu membutuhkan rencana proaktif untuk menyesuaikan dan mengadaptasi bagaimana cara mengatur tim marketing, membuat strategi pendekatan kepada konsumen, dan mengelola image perusahaan. Nah, beberapa langkah yang dapat dilakukan, yang pertama adalah menunjukkan komitmen pada pelanggan. Saat wabah seperti sekarang ini, walaupun dalam keadaan sulit, inilah waktu yang tepat untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan. Yakinkan pelanggan bahwa bisnis manufaktur yang dijalankan tetap survive atau tetap bisa melayani semua kebutuhan pelanggan dengan baik. Yang kedua itu ada perhatikan perubahan sentimen dan perilaku konsumen. Krisis saat ini dapat membangun dan memperkuat kepercayaan konsumen terhadap merek melalui tindakan
customer centric dengan cara yang lebih memperhatikan kebutuhan konsumen dan memberikan support kepada mereka serta melindungi hubungan atau menjaga hubungan sambil tetap jujur tentang apa yang perusahaan dapat dan tidak dapat berikan saat ini. Yang ketiga adalah memberikan kemudahan pembayaran. Pada saat ini lebih disarankan untuk menggunakan pembayaran non tunai. Hal ini juga bertujuan agar pertama itu tidak terjadi kontak yang dapat memicu penyebaran virus COVID semakin meluas. Selain itu, efek yang ditimbulkan dari virus corona adalah banyak bisnis yang mengalami penurunan omset penjualan. Nah, perusahaan manufaktur dapat bekerjasama dengan penyedia kredit agar konsumen mendapatkan kemudahan pembayaran. Dan yang terakhir itu memberikan insentif penjualan. Beberapa perusahaan memberikan bantuan dan insentif langsung kepada para pelanggannya yang terdampak virus corona. Ini memang berat dilakukan apalagi untuk produk tertentu dan menyisihkan dari keuntungan untuk membantu para korban virus corona itu juga bukan hal-hal yang bisa dilakukan kapan saja, maksudnya dalam jumlah yang besar dan lain-lain. Tetapi hal ini tuh dapat membangun dan memperkuat hubungan perusahaan dan pelanggan jadi lebih kuat. Dan ini juga dapat membangun brand image dari perusahaan sendiri. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan untuk dari presentasi kali ini. Terima kasih dan stay safe dan stay healthy semuanya. Terima kasih.